Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya tentang jurnal biokimia saya tentang isolasi bakteri asam laktat dari saluran pencernaan ikan nila dan kemampuannya dalam menghambat Staphylococcus aureus dan Shigella sp. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya itu ialah bakteri asam laktat BAL merupakan kelompok dari bakteri gram positif yang tidak menghasilkan spora, terbentuk kokus atau basil yang memproduksi asam laktat sebagai produk akhir selama proses memfermentasikan karbohidrat atau gula. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki harga yang relatif ekonomis. Yang kedua itu rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana isolasi bakteri asam laktat dari saluran pencernaan ikan nila. Yang kedua, bagaimana fungsi utama asam bagi sistem pencernaan manusia, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu untuk menentukan hasil isolasi bakteri asam laktat dari saluran pencernaan ikan nila. Yang kedua itu untuk fungsi utama asam bagi sistem pencernaan manusia, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini yang ialah berdasarkan hasil isolasi dan karakteristik yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bakteri asam laktat yang diperoleh oleh saluran pencernaan ikan nila ada dua, yaitu sp1 dan sp2. Bakteri asam laktat sp1 dan sp2 mampu menghambat Staphylococcus aureus dengan daya hambat sebesar 8,75 mm dan Shigella sp dengan daya hambat sebesar 7,16 mm. Prosedur kerja. Yang pertama itu isolasi bakteri. Diambil bagian saluran pencernaan ikan nila, lalu digerus dengan menggunakan lumpang mortal. Selanjutnya diambil 1 gram dan dimasukkan ke tabung steril yang berisi NaCl fisiologis dan dihomogenkan. Selanjutnya kemudian diinokulasikan pada medium MRSA dalam cawan Petri, kemudian diinkubasi selama 2x24 jam. Yang kedua itu uji antagonis. Yang pertama itu di subkultur bakteri asam laktat dalam media MRSA dan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama kurang lebih 2x24 jam. Yang kedua itu dilakukan sama juga untuk bakteri patogen, yaitu bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella sp. Yang ketiga itu diambil masing-masing bakteri dengan jarum ose steril dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml aqueous steril. Setelah itu dihomogenkan dengan cara di vortex dan dimasukkan ke kekeruhannya dengan standar McFarland sehingga diperoleh suspensi bakteri dengan kerapatan sel sekitar 10 CFU atau mili. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 ini bisa dilihat hasilnya. Untuk penjelasan pada tabel 1 ialah berdasarkan pada tabel 1 diketahui bahwa kedua jenis isolat bakteri asam laktat yang didapat memiliki karakteristik yang berbeda. Berbeda tersebut terdapat pada warna koloni bakteri, yaitu sp1 memiliki warna koloni putih sedangkan sp2 memiliki koloni putih kekuningan. Karakteristik lain dari kedua isolat yang didapat yaitu memiliki bentuk bulat, memiliki tepi yang rata, dan memiliki bentuk permukaan atau elevasi yang cembung. Karakteristik BAL yang pertama ialah dengan
pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut termasuk ke dalam golongan bakteri gram positif atau golongan bakteri gram negatif. Terus yang kedua itu bisa dilihat di sini, hasil yang kedua itu hasil pewarnaan gram isolat BAL. Bisa dilihat di sini untuk di tabel isolat hasilnya. Bakteri gram positif berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa dua isolat merupakan bakteri gram positif yang bentuk batang. Hal ini dapat diketahui dengan warna ungu pada sel bakteri setelah proses pewarnaan selesai. Menyatakan bahwa pengamatan mikroskopis terhadap bakteri gram positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu pada sel bakteri. Hal ini disebabkan karena golongan bakteri gram positif memiliki kandungan lipid yang lebih rendah dari golongan bakteri gram negatif, sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah untuk larut. Akibat dari adanya pelakuan dengan alkohol, larutnya dinding sel menyebabkan ukuran pori-pori sel menjadi lebih kecil dan daya permeabilitasnya berkurang, sehingga zat warna kristal violet yang merupakan zat warna utama tidak dapat keluar dari sel dan menyebabkan warna sel menjadi ungu. Golongan bakteri gram negatif dapat dilihat berwarna merah akibat dari kehilangan zat warna kristal violet pada waktu pembilasan dengan alkohol yang menyebabkan mampu untuk menyerap zat warna tanding yaitu safrain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.